Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Midra Amrizal dengan NIM 2000412. Kali ini saya akan membuat naskah individu video dengan bertema dasar-dasar fotografi untuk memenuhi tugas akhir PMPT dengan sesi 20221004020 dengan dosen pengampu Bu Eldarni. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar fotografi. Yang pertama, saya akan memberikan konsep dasar-dasar fotografi, yaitu dalam penciptaan karya fotografi. Untuk mencapai sebuah karya fotografi yang bagus, selain ini perlu menekankan pada permainan komposisi dan teknis pemotretan seperti pemilihan objek, penggunaan pencahayaan yang tepat, penggunaan format gambar dengan tepat, pengolahan sudut pandang, dan pemahaman dasar-dasar fotografi. Teknik-teknik yang digunakan tentunya melalui berbagai pertimbangan teknis pemotretan yang lebih berorientasi pada kemudahan praktis agar karya yang dihasilkan sesuai dengan konsep. Dan dasar-dasar fotografi sebagai landasan dapat dalam mencipta sebuah karya fotografi. Dasar fotografi ini merupakan suatu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mencipta sebuah karya fotografi. Ada 4 unsur penting sebagai dasar fotografi, yaitu pertama, pencahayaan, kedua, efek gerak, ketiga, fokus dan peluang tajam, keempat, komposisi. Yang pertama, pencahayaan. Oke, yang pertama kita akan memperhatikannya langsung dengan efek pencahayaan. Efek pencahayaan biasanya terletak pada foto. Bisa kita tekan dengan objek yang ditemukan, itu kita kasih ke atas pencahayaannya atau ke bawah sesuai dengan objek foto kita ambil. Kalau ke atas tambah cerah, buat tambah agak sedikit gelap ya. Dengan hasil kita ambil, kita dengan bisa dapat fotonya bisa gini. Nah, itu. Yang kedua, efek gerak. Ya, efek gerak tuh kita cukup menekan objek yang kita ambil, yang mau kita ambil. Pertama, kita mau ambil sebuah awan. Terus ambil objek tersebut dengan fotoin awan tersebut. Nih, foto. Yang kedua, komposisi. Komposisi berata biasanya diletak pada pengaturan dengan metode pemotretan. Oke. Bisa ambil potret. Agak sedikit. Nah, dengan kita tidak bisa autofokusnya beda. Bisa lihat autofokusnya. Langsung terambil videonya. Terus yang kedua, komposisi. Komposisi kita bisa pertama kita foto dulu objek kita foto seperti ini. Udah, kita kasih tampilannya. Kita cari edit dengan sesuaikan dengan kontras kita ambil. Udah, kita gini deh ya. Udah, atur aja komposisi lagi. Udah jadi gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber cahaya yang digunakan dalam dunia fotografi yaitu cahaya alam, seperti matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Dan cahaya buatan seperti lampu, lilin, senter, obor, api unggun, blitz, lampu studio, dan lain-lain. Ada 5 arah cahaya, yaitu cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Setiap arah pencahayaan yang memiliki fungsi dan estetis tersendiri. Kelima arah pencahayaan tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap objek yang kita potret. Cahaya depan, atau disebut dengan front light, menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan, sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang kita foto, sehingga objek yang kita foto tampak flat atau datar. Kedua, cahaya atas atau top light.
Top light memberikan efek yang dramatis, objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat bayangan kecil saja. Cahaya bawah atau disebut dengan base bottom light biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama. Cahaya belakang atau backlight. Pencahayaan belakang atau backlight akan menghasilkan efek siluet atau objek dikelilingi oleh ring light, yakni cahaya di sekitar objek. Kedua, efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya fotografi menjadi seolah-olah hidup, gerak dalam fotografi. Ada gerakan lambat atau disebut dengan show action, gerakan yang mengikuti objek atau panning, dan gerakan yang cepat sehingga objek terbukukan atau stop action. Yang ketiga, fokus dan ruang tajam. Fokus dapat menampilkan gambar yang penting lebih optimal. Melalui fokus akan terlihat apa yang terjadi pokok pembicaraan dan sebuah foto. Dengan fokus dapat memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto dengan membuat efek blur pada latar depan atau pada latar belakang. Dengan mengatur kedalaman ruang dapat membantu pembentukan dimensi gambar. Dengan fokus yang baik dan tepat, maka kita dapat mengatur ketajaman gambar. Subjek bisa tampil menarik dan ekspresi serta informasi gambar dapat disampaikan dengan sempurna. 4. Komposisi. Komposisi dapat mendukung ekspresi dan keindahan susunan bentuk-bentuk dalam sebuah foto. Komposisi dalam fotografi diantaranya adalah warna, bentuk, bidang, tekstur, sudut pandang, format, irama, keseimbangan, proporsi, dan lain-lain. Melalui komposisi yang tepat, maka sebuah foto tidak menjadi datar atau flat, tetapi menjadi sebuah foto yang berdimensi. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi. Pada saat melakukan pemotretan, dengan pengaturan komposisi yang baik, foto kita dapat membuat kita akan semakin baik. Setelah memahami dasar fotografi, langkah pertama pada seorang fotografer adalah menemukan apa yang harus dipotret. Oleh karena itu, harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut agar dalam membuat atau menciptakan gaya fotografi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dengan mudah dipahami. Kita harus memahami beberapa dalam pemotretan. Yang pertama, simplicity atau kesederhanaan. Yang kedua, kontras atau kuat tetapi tidak berlebihan. Ketiga, detail, ketajaman yang sempurna. 4, form, sederhana tapi kuat. 5. Motion, yang menghidupkan atau aksi. 6. Spontaneity atau subjek foto tanpa hidup. Jadi kesimpulan dari dasar fotografi ini yaitu dalam menciptakan karya fotografi, ini tentunya mengalami suatu rangkaian dan proses yang panjang. Oleh karena itu, dalam berkarya, seni harus melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang. Seorang fotografer harus dapat melihat dan ikut merasakan suasana sekelilingnya. Melihat benda-benda dan tidak hanya dalam kegunaan dan arti sehari-hari, melainkan juga dalam aspek visualnya yang murni dengan kematangan seperti komposisi dan pemahaman mengenai elemen-elemen visual. Dalam arti lain, seorang fotografer dituntut untuk mengerti tentang insting atau rasa dan preferensi estetis. Tentunya, dalam aktivitas fotografi, untuk menghindari atau memperkecil hambatan harus bekerja cepat dan sadar sepenuhnya. Atau kehilangan sebuah kesempatan. Dalam fotografi harus membutuhkan tindakan apa yang dilihat dengan emosi sehingga foto yang dihasilkan tidak semata-mata rekaman atau pemandangan biasa. Sekian, terima kasih. Naskah video saya tentang dasar-dasar fotografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.